Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Apple Pie akan mempresentasikan tentang manajemen pada studi. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok dari Apple Pie. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Kalisaidi Juliasari dengan NIM 122380083. Lalu yang kedua ada Hariza Humaira dengan NIM 122380099. Lalu yang ketiga ada Handini Pisporini dengan NIM 122380129. Teman pasti penasaran kan, kenapa sih nama kelompok kami itu Apple Pie? Jadi, artinya itu semangat diibaratkan dengan sebuah apel yang menimbulkan rasa manis seiring prosesnya. Serta kami sebagai pie yang saling mengikat satu sama lain. Nah, studio ilustrasi kami yaitu studio ilustrasi Sugar Notes. Nah, sistem manajemen studio ilustrasi yang akan kami presentasikan yaitu studio ilustrasi Sugar Notes. Studio ini sudah berdiri sejak 2016 dan sudah mengerjakan 5.000 lebih proyek desain di dalam negeri maupun di luar negeri. Keunggulan lain dari studio Sugar Notes yaitu konsisten dalam memanajemen sosial medianya dan sering mengadakan event. Maka dari itu, kami menyimpulkan bahwa ada manajemen yang baik di dalam studio tersebut. Nah, keunggulan studio ilustrasi. Studio Sugar Notes sudah mengerjakan kurang lebih 5.000 lebih proyek desain baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Studio ini juga senantiasa membantu merancang atau mengimplementasikan desain sesuai keinginan dan kebutuhan klien lewat dua pilihan, yaitu dengan merancang desain custom dan desain template yang semakin memudahkan klien memilih desain sesuai kebutuhannya. Studio Sugar Note juga memiliki struktur organisasi yang lengkap, berkompeten, profesional, dan berpengalaman dalam konsep visual kreatif yang menghasilkan karya yang berkualitas bagi para konsumen. Dengan manajemen sosial media yang baik, dan juga aktif dalam menyelenggarakan event-event menarik, menambah nilai plus untuk studio ilustrasi ini. Studio ilustrasi Sugar Note berlokasi di Jalan Sampurna, Cemoro Kandang, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Jawa Timur, 65138. Nah, link websitenya https://sugarnotes.id/. Selanjutnya akan dibacakan oleh Handini Puspa. Kepada Handini dipersilahkan. Selanjutnya, struktur organisasi. Pertama, Dimas Chandra D. sebagai Chief Executive Officer. Kedua, ada M. Dwi Nugroho sebagai Creative Director. Ketiga, Nanda Masita U. sebagai Chief Financial Officer. Selanjutnya, keempat, terdapat Yusuf Aldi R. sebagai Chief Operational Officer. Kelima, Falikbal Bahana menjabat sebagai Art Director. Keenam, terdapat Eko Okta Hamid sebagai Art Director. Tugas dan peran. 1. Chief Executive Officer. Pertama, sebagai pemilik perusahaan, bertindak sebagai pengambil keputusan dalam puncak manajerial dari perusahaan, dan sebagai pemilik rencana dari sebuah perjalanan bisnis dari perusahaan. Kedua, Creative Director. Sebagai pemimpin kreatif di perusahaan periklanan dan pemasaran, publikasi, media, atau website. Ketiga, Chief Financial Officer. Bertugas mengawasi dan menganalisis keuangan yang ada di perusahaan. Sebagai pengambil keputusan. Keempat, Chief Operational Officer. Bertugas memantau strategi dari CEO, serta mengawasi penerapan strategi maupun perkembangan operasional perusahaan. Kelima, Art Director. Bertanggung jawab dalam konsep visual sebuah iklan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Halisah.
Oke. Oke, sekarang saya akan menunjukkan beberapa produk dari studio Sugarnuts. Yang pertama ada ilustrasi buku komik fantasi dengan judul Tommy and Jessica. Yang kedua ada ilustrasi buku cerita anak dengan cerita rakyat populer 24 provinsi. Lanjut. Yang ketiga ada ilustrasi buku komik edukasi global warming yang berjudul dengan Green Ranger. Lalu yang keempat ada konsep karakter untuk buku cerita anak. Lalu yang kelima ada ilustrasi buku komik dengan edukasi dengan judul Pacaran No Way. Lalu ada ilustrasi cover novel. Langsung kan? Oke. Ya. Selanjutnya yaitu wawancara pada studio ilustrasi. Eh, Oke. Sebelumnya kami mengganti studio ilustrasi kami yang awalnya dari studio Sugarnas menjadi studio ilustrasi Wanara. Dikarenakan eh, studio Sugarnas itu terlambat menanggapi pertanyaan dari kami sehingga kami memilih opsi lain yaitu dengan mewawancarai studio ilustrasi Wanara. Studio yang akan kami eh, studio ilustrasi Wanara ini yaitu studio ilustrasi yang mengusung tema desain kontemporer dan akulturasi budaya. Dan alasan kami memilih Wanara Studio ini yaitu karena hasil-hasil karyanya yang memiliki ciri unik dan eye-catching, serta mengakulturasi budaya Indonesia di setiap karyanya. Selain itu, Wanara Studio juga merupakan studio yang responsif dan ramah terhadap konsumen dan audiens umum. Yang pertama ada hasil wawancara dari pertanyaan pertama, yaitu siapa pendiri studio ini dan bagaimana organisasi ini bisa terbentuk dan bisa bekerja sama dengan baik. Sebentar, jelasin dulu nggak sih ini dijawab? Oh, Jadi oke. ini Aduh, ini ngalangin banget ya ininya videonya teh. Oke, oke. Eh lalu ada hasil wawancara dari Wanara Studio narasumber. dengan narasumber Bima Nurin Aulan, yaitu kreatif direktur dari Wanara Studio. Pertanyaan pertama yaitu siapa pendiri studio ini dan bagaimana organisasi studio ini bisa terbentuk dan bisa bekerja sama dengan baik. Jawaban dari Kak Bima itu pendiri studio ini yaitu ada Bima Nurin, Dian Effendi, Sweta Kartika, dan Habibi. Wanara Studio ini berdiri pada tahun 2010, bermula dari 4 desainer yang berkumpul dan mendirikan studio desain grafis. Lalu 2013, Wanara menjadi PT yang legal. Studio ini dijalankan oleh 2 tim utama, yaitu tim manajemen yang mengurusi legal bisnis dan manajemen studio, dan lalu ada tim kreatif yang bertanggung jawab atas pekerjaan jasa desain grafis. Lalu yang kedua, tim juga sama-sama memikirkan branding studio agar terus sustensi bisnisnya juga spesialisasi di bidang desain dan grafisnya. Boleh lanjut? Kemudian pertanyaan kedua yaitu, apa hal yang paling penting untuk mendukung terciptanya manajemen tim yang baik? Nah, dijawablah oleh Bapak Bima. Budaya kerja yang baik dan sehat, orang yang tepat di posisi yang tepat sesuai keahliannya, juga evaluasi berkala terhadap yang telah dicapai target yang ingin dicapai di masa depan. Kemudian pertanyaan ketiga,
Bagaimana tim sosial media dapat menjangkau lebih banyak audiens atau konsumen? Jawabannya dari narasumber kita, sosial media di Wanara lebih kepada publikasi, pekerjaan ongoing, dan portofolio. Juga hal-hal lain yang mendukung branding studio. Kemudian lanjut ke pertanyaan ketiga. Keempat. Ini keempat ya. Kemudian lanjut ke pertanyaan keempat. Bagaimana manajemen waktu tim Wanara Studio yang aktif dalam melaksanakan event? Narasumber kita menjawab, Wanara bukan event organizer, kita adalah biro desain grafis, bekerja sesuai peraturan umum atau hukum yang berlaku di Indonesia. Contohnya, masalah jam kerja normal dari jam 9 hingga jam 5 sore. Bekerja dari hari Senin hingga Jumat. Gaji mengikuti patokan UMR dan capaian masing-masing personel. Jaminan kesehatan dan keamanan kerja tentunya sangat penting. Terdapat THR dan etika kerja profesi yang desain yang berlaku. Selanjutnya dilanjutkan oleh Handini. Pertanyaan kelima, apakah di luar pekerjaan ada kegiatan lain yang dapat mendukung terciptanya manajemen tim yang baik, seperti piknik, berkunjung ke suatu tempat, ataupun olahraga bersama? Nah, dijawab oleh narasumber kita, yaitu Bima Naurin Aulan. Jawabannya adalah tentu saja ada seperti outing tahunan, nongkrong bareng, kunjungan ke pameran atau workshop, olahraga, nonton, main game, ngopi, dan sebagainya. Kenyamanan kerja menjadi hal wajib di profesi bidang kreatif. Jadi, kami memiliki kesimpulan bahwa Wanara Studio berdiri pada tahun 2010, didirikan oleh 4 desainer, dan menjadi PT legal pada 2013. Agar terciptanya manajemen tim yang baik, yaitu terdapat budaya kerja yang baik dan sehat, posisi yang sesuai dengan keahlian, adanya evaluasi rutin untuk mencapai target, branding dalam studio tentunya sangat penting untuk menjangkau lebih banyak audiens dan konsumen. Manajemen studio dengan bekerja sesuai peraturan umum atau hukum yang berlaku di Indonesia seperti jam kerja normal, gaji, jaminan kesehatan dan keamanan kerja, THR, serta etika. Kegiatan yang mendukung terciptanya manajemen tim yang baik seperti outing tahunan, nongkrong bareng, kunjungan ke pameran atau workshop, olahraga, nonton, main game, ngopi, dan sebagainya. Oke, sekian dari hasil presentasi wawancara kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.